Oke, kita mulai aja ya, udah jam 1:05. Eh, jadi sekarang kita masuk ke bab baru ya. Bab barunya itu judulnya adalah makromolekul. Nah, makromolekul itu nanti terbagi dua. Ada yang polimer dan satu lagi itu yang eh, zat-zat kayak karbohidrat, protein, lemak ya. Nah, itu nanti setelah polimer gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu di layar ya. Jadi eh, polimer itu kan dari kata poli ya. Poli itu kan artinya banyak. Jadi sebenarnya dia itu adalah gabungan dari beberapa senyawa, bisa senyawanya sama atau dua jenis yang berbeda ya. Nah, dia ntar nyambung-nyambung terus nih. Ya, nyambung terus jadi panjang banget ya. Nah, itu disebut sebagai polimer. Gitu. Jadi ini tulisan MM itu artinya kalau satu, kalau tunggal senyawanya itu disebutnya sebagai monomer. Jadi contohnya misalnya kayak seperti ini. Ya, bisa dilihat di layar nih. Kalau ada misalnya etena, nah etena ini awalnya kan biasa aja dia senyawa alkena biasa, terus dia itu mengalami adisi sehingga si apa namanya lantai gandanya itu terpotong ya. Jadi pas lihat di sini ini potong sebelah jadi sebelah kiri ada lagi sebelah kanan. Nah, nantinya yang potongan ini akan mengikat etena lagi gitu. Jadi lanjut lagi kayak ada C, H lagi, lanjut dan seterusnya. Kalau panjang terus ya itu disebutnya sebagai bahan polimer gitu. Nah, bahan polimer nanti kita bisa lihat ya apa aja sih yang termasuk sebagai bahan polimer di kehidupan kita yang sehari-hari karena kita memang lekat dengan bahan polimer kayak kan kebanyakan kita ada plastik, ada karet, nah itu semuanya juga termasuk ke polimer. Nah, sekarang kita lihat mengenai polimer tersebut. Pertama, kalian harus bisa membedakan antara polimer yang metode pembentukannya itu adisi dan kondensasi, ya adisi dan kondensasi. Nah, sekarang kita lihat adisi dan kondensasi. Jadi kalau adisi itu pasti ya tadi ya terbuat dari monomer yang mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah saat ikatan tangkap itu terpotong, jadinya dia jadi ikatan tunggal. Makanya syarat utama dari polimer adisi itu adalah yang memiliki ikatan rangkap. Jadi kalau kita misalnya ada option pilihan yang ikatan yang rangkap itu pasti tidak bisa mengalami proses polimer yang adisi gitu. Nah, ya jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, contoh-contoh dari polimer adisi nanti kita lihat di tabel juga sih ya. Nah, di sini ada polietena. Berarti kalau gini dari namanya aja kalian bisa lihat. Biasanya pertanyaannya mana yang monomernya. Jadi kalau monomernya polinya dihilangin aja. Ya, jadi misalnya nomor 1 monomernya apa? Berarti monomernya etena. Terus nomor 2 monomernya apa? Berarti polinya hilangin. Berarti monomernya vinyl klorida. PVC itu bahan pipa ya. Jadi pipa air itu biasanya tuh kalau kalian lihat tuh ada tulisannya PVC. Terus kalau yang lain misalnya propilena berarti dia monomernya propilena dan seterusnya. Jadi tinggal di apa aja polinya gitu. Nah, biasanya kenapa tinggal dihapusin polinya aja? Karena dia itu biasanya yang reaksi adisi itu terbentuknya cuma dari satu. Jadi monomernya tuh jenisnya satu biasanya ya seringannya. Nah, ini kita lihat di bawah. Nah, kalau yang di bawah nih sama ya, sama seperti yang di atas ini. Ya, jadi potong. Jadi salah satu contoh pembentukan monomer polimer adisi dengan memotong yang bagian rangkapnya. Gitu. Ini adalah polimer yang adisi. Nah, sebelum lanjut ke yang kondensasi, ada pertanyaannya.
Kalau nggak ada lanjut dulu ya. Berarti kita lanjut dulu ke polimer yang jenis kondensasi. Nah, emang di sini nggak ngebahasnya secara dalam ya. Kalau kita belajar polimer secara dalam, nanti polimer sendiri banyaknya di kalau kalian ambil S2 kimia itu baru banyak tentang polimer. Kalau misalnya SMA, tingkat SMA cuma permukaan aja yang dipelajari ya, cuma permukaannya. Nah, ini kita lihat di sini kalau polimer yang kondensasi. Nah, kalau polimer kondensasi itu biasanya lebih kompleks dan dia terbentuk dari dua monomer yang berbeda gitu ya. Jadi namanya itu nggak sekedar poli apa gitu ya, terus dihilangin polinya kita bisa tahu monomernya enggak, karena dia biasanya terbentuk dari dua senyawa yang berbeda gitu. Nah, jadi polimer kondensasi hanya dapat terjadi antara monomer yang mempunyai dua gugus fungsi pada kedua ujung rantai molekul. Nah, jadi gugus fungsi itu contohnya misalnya kan kalau dari sini ya. Kalau lihat di sini ini ada contohnya pembuatan nilon ya. Nah, pembuatan nilon terbentuk dari asam adipat, berarti di ujungnya kalau kalian lihat di sini ada COOH ya. Berarti ini termasuk asam karboksilat. Nah, nanti dia bisa mengikat yang lain gitu, mengikat yang lain. Dalam hal ini ada heksametil diamin ya. Nah, bisa dilihat di situ. Jadi yang penting ini ada salah satunya harus ada yang dua gugus fungsi di kedua ujung rantai molekulnya. Berarti di sini juga ada COOH. Ini COOH, ini COOH lagi. Ya, jadi nanti dia mengikat. Jadi si H-nya hilang, ya H-nya hilang, nanti dia ikat dengan H yang senyawa kedua, gitu. Yang sebelah kanannya juga, ya. Jadi dia selang-seling gitu, ya apa modelnya. Nah, ini biasanya namanya nggak poli apa gitu ya. Dia biasanya namanya memang nama khusus karena ada gabungan. Misalnya nilon, dakron, amilum, protein. Amilum itu berarti karbohidrat, protein ya protein. Kalau amilum itu kan gabungan dari monomernya itu yang kalau karbohidrat kan kita ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Nah, amilum itu kan termasuk ke dalam polisakarida. Nah, dia nanti ada terbentuk dari berapa glukosa gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajari nanti kalau amilum dan protein di bab selanjutnya setelah polimer ini ya. Biasanya kita pelajari di sini, yang di sini kebanyakan polimer sintetis yang buatan ya, kecuali pengecualian di karet alam ya. Kalau yang amilum protein lemak nanti kita baru bahasnya di subbab selanjutnya, masih di yang molekul. Nah, ini tadi pembentukan kondensasi. Nah, sekarang kalau penggolongan monomer selain dari reaksinya juga bisa berdasarkan asalnya. Jadi ada dua tadi kan sudah singgung, yaitu ada yang polimer alam sama satu lagi sintetis. Kalau alam itu berarti ya memang sudah terbentuk secara alami. Jadi bukan manusia ya yang memproduksi di pabrik gitu. Ya, sedang ini contohnya amilum, protein, selulasa juga termasuk polisakarida ya, terus dan karet alam. Nah, kalau polimer sintetis adalah polimer yang dibuat di industri, pabrik gitu ya, nggak ada di alam tuh. Secara alami tuh mereka nggak ada. Adanya etena misalnya, tapi kalau kita buat polietena itu berarti dibuat oleh manusia. Ya, contohnya yang ini Teflon, PVC. Nanti kita lihat ya nama-nama mereka itu familiar dengan produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Gitu. Biasanya sih yang pertanyaannya lebih fokus ke yang alam sintetis, sama satu lagi cara pembuatannya, yaitu yang tadi adisi dan kondensasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan jenis monomernya. Ada homopolimer, itu yang terbentuk dari yang sejenis yang tadi bilang kebanyakan itu di polimer adisi, sedangkan kalau copolimer itu dari dua atau lebih monomer yang berbeda. Contohnya tadi nilon, dakron gitu ya. Terus ada sifatnya sebagai
terhadap panas kan jenis-jenis plastik itu beda-beda. Ada yang bisa buat microwave, ada yang enggak gitu ya. Itu berarti kalau yang bisa buat microwave berarti dia termasuk yang apa namanya tahan panas gitu ya. Nanti ada juga yang tidak tahan panas gitu ya. Nah biasanya kalau yang tidak tahan panas misalnya yang tadi tuh yang misalnya plastik yang buat microwave terus backlit ya, backlit itu plastik yang menggunakan peralatan listrik, dia juga harus tahan ya, karena kalau panas nggak tahan nanti bisa terjadi konsleting. Terus kalau yang kayak PVC, karet itu termasuknya dalam kelas yang tidak tahan panas. Nah kita lihat contohnya dulu biar kita bisa familiar ya, dia tuh sehari-hari polimer itu sebenarnya apa. Nah, kita lihat kalian bisa lihat juga dari tabel yang dikasih tadi di WhatsApp ya. Nah, ini berarti kalau ini kalian dari namanya aja, misalnya yang pertama tuh, kita lihat polietilen ternyata terbuat dari etena aja, pasti dia ini adisi, ya kan? Jenis pembuatannya. Nah, polietilen atau etena banyak dipakai di botol plastik, ember, panci, ya, lapis kawat dan seterusnya. Plastik ya, plastik yang botol. Terus polipropilen, ya, polipropilen berarti karena jenisnya terbentuk dari propilen aja, biasanya dia adisi juga. Ya, teflon juga adisi. Ya, teflon tahu ya, pelapis panci, ya, yang anti lengket. PVC yang tadi Mas bilang banyak di pipa, di selang, tapi bukan selang karet, tapi selang yang keras, ya, yang hampir mirip strukturnya seperti pipa, dan lain-lain. Kalian bisa baca nih, kalau misalnya bakelit, nah ini kan bakelit, lihat terbentuknya ada formaldehid dan fenol. Nah, berarti dia kondensasi, biasanya. Ya, gitu. Kalau ini cuma terdiri dari satu, ini berarti adisi. Ya gitu. Terus habis itu dakron juga adisi. Kondensasi karena 2. Nah, dakron itu yang tekstil buatan. Jadi kain kan nggak semuanya terbuat dari kapas ya. Kalau kapas dijadikan kain ya itu polimernya termasuknya alam. Tapi kalau dakron berarti dia masuknya ke polimer yang sintetis. Ya. Mana lagi nih? Misalnya ini dari 2 nih berarti dia kondensasi juga. Tapi kalau polikloropena ini kan cuma satu, cuma dari kloropena. Ini namanya cuma nama UPEC, berarti ini masuknya ke adisi. Kalau ini kondensasi, ya ini adisi. Karena cuma satu, karet alam masuknya ke adisi. Ya, polivinil alkohol juga masuknya ke adisi. Nah ini semuanya hafalan ya, jadi nggak ada triknya gitu buat mereka gabungin atau apa, nggak ada. Jadi memang harus dihafal monomernya apa, kegunaannya apa, dan polimernya apa gitu. Oke, penjelasan hari ini sampai di sini aja. Ada yang mau ditanya nggak sebelum Miss akhiri sama absen dulu? Oke, kalau nggak ada berarti sampai di sini dulu ya untuk hari ini yang polimer. Nanti minggu depan kita belajarnya masuk yang karbohidrat, protein, dan lain-lain gitu ya. Emang biasanya Miss selesaiin di semester 1 itu semua pelajaran yang kelas 12. Jadi ntar selanjutnya tinggal fokus ke soal-soal untuk ujian gitu ya. Sampai di sini dulu berarti selamat siang semua.